Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Korlap KB Mulyadi, yang terhormat Ibu Pos KB Desa Agung Jaya dan Kota Praja, rekan-rekan sub KB yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah selalu kita memanjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu muka di gedung Posyandu ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Mudah-mudahan telah di yaumil akhir kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, berhubung waktu sudah siang, acara kita mulai. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara ini kita buka dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Mars KB dan Mars Kader Gizi yang akan dipimpin oleh Ibu Sumarni. Bapak-bapak dan ibu-ibu mohon berdiri sejenak. Ada bapak lain. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya, untuk hari depan nan jaya. Putra-putri yang sehat, cerdas dan kuat, kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahaja, rumah tangga tentram sentosa. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya, untuk hari depan nan jaya. Putra-putri yang sehat, cerdas dan kuat, kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun raharja, rumah tangga tentram sentosa. Berjayalah kader gizi dua. Aku kader gizi sukarelawati, bakti pada pertiwi, ikut mencegah kematian bayi menuju Indonesia sehat. Ku ingat selalu programnya Posyandu, KB imunisasi, KIA dan gizi pencegahan diare. Berjayalah kader gizi, aku kader gizi sukarelawati, bakti pada pertiwi, ikut mencegah kematian bayi menuju Indonesia sehat. Ku ingat selalu programnya Posyandu, KB imunisasi, KIA dan gizi pencegahan diare. Berjayalah kader gizi. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan tuan rumah atau yang mewakili kepada Ibu Nurmawati, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati kepada Bapak Korlap KB Kecamatan Ermajuto, yang kami hormati Pos KB dan Sub KB Desa Agung Jaya dan Kota Praja. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan hidayah serta inayahnya sehingga kita semua bisa hadir di gedung ini dalam keadaan sehat walafiat tiada kurang satu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada yaumul kiamah kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, di sini kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan atas kerjasamanya, dan tentunya mohon maaf atas segala kekurangannya. Di sini kemarin saya menghubungi Bu Erna, mau kapan pertemuan silahkan, tapi kalau untuk hari ini tidak bisa karena ada perekrutan ibu hamil PET seperti itu kemarin keterangan. Tanya Mbak Senate. Apa tagnya? Yang jelas Kekurangan gizi. Itu ada kekurangan Ki kronis. Iya, Ki kronis. Nah, selanjutnya untuk laporan kemarin untuk pengisian dulu kan tidak ada, ini hanya di pos KB ya. Ini sekarang kita bagi ini per bulan, dan kemarin saya minta untuk direkap per RT sehingga kalau ada penambahan ataupun pengurangan KK di sini mudah untuk memasukkannya. Jadi ini untuk memudahkan ibu-ibu sendiri. Nah, untuk pengisiannya ini kalau di yang laporan bulanan kemarin itu kan ada tahapan KS, pra KS dan tahapan 1. Kalau yang di sini pra KS tadi kata Pak Mul diisinya yang pra aja. Jadi yang tahapan KS 1 tidak. Dan untuk AB ini kemarin mohon maaf tidak dikasih tahu, AB ini aseptor baru. Jadi yang habis melahirkan. Itu yang baru pertama kali menggunakan alat kontrasepsi. Nah, di sini pengisiannya ini sebenarnya sama kan Bu? Mirip kan Bu? Cuma data dari buku ini sama masuk ke sini. Bedanya kemarin itu kan di sini per RT. Jadi per lembar itu kan Ibu udah memisahkan per RT-nya kan untuk buku yang ini. Yang buku. Jadi bisa masuknya sini per RT sehingga kita itu penjabarnya sewaktu-waktu ditanya itu lebih mudah. Mempermudah itu aja. Jadi sama, cuman bedanya kalau di sini kita ke tahapan KS-nya, pra KS dan KS 1 di bawah ini. Kalau yang di sini ditanya lebih ke AB-nya. Jadi seandainya nanti ditanya Bu Erna, setiap kali kita ditanyakan AB-nya berapa, ada AB berapa, itu kita tidak pernah tahu kan hasilnya. Di sinilah kita tahu nanti ada AB berapa. Seperti itu. Nah, untuk hari ini ada ini yang belum diisi ya, Mbak Isrina belum isi. Belum juga saya kasih tahu caranya, tapi orangnya tidak bisa hadir. Kita bisa menyusul. Maaf Pak, untuk Januari sampai Maret Agung Jaya belum pernah mengisi ini ya Pak ya? Belum. Karena kita itu tadi setiap pertemuan kita belum ada sosialisasi untuk pengisian ini. Terus kebetulan kemarin saya juga baru sempat motokopi, dan akhirnya 2 bulan ini Mbak Isrinanya belum hadir. Kalau kawan-kawan kan ada yang nggak tahu langsung jebrian Pak. Nah ini Mbak Isrinanya nggak ada konfirmasi ke saya. Ya maaf, ini kayaknya akhir-akhir ini kita sibuk. Ya sebenarnya kita sibuk semua, nggak apa-apa sih sibuk, cuma ya ini dari tanggal 9 saya udah halo-halo mohon setiap habis posyandu diguyur. Dan ini kita kemarin ada miskomunikasi sama Mbak Wiwi. Dikira Mbak Wiwi laporannya cuma ini yang nggak dipakai. Akhirnya Lah kok ada nanya katanya. Ya, yuk. dia nanya bener nggak Mbak? Ya isinya menurut saya iya, pengisiannya udah benar. Pikir saya tahu. Laporannya udah. Dikiranya mungkin laporannya berubah Cuman gitu. itu Padahal ini aja. tambahan. Jadi seperti itu. Jadi mohon maaf Pak, kita hari ini insya Allah diisi. Cuma tinggal nunggu tahapan KS-nya dari Mbak Wiwi, yang lain sudah.
Mbak Isrina juga sudah. Cuman kalau untuk yang ini sepertinya belum. Mbak Isrina sangat sulit sekali untuk dihubungi. Super sibuk, Mbak. Ya, HP aktif kadang susah dihubungi, Mbak. Di WA malam, pagi baru dibaca, di WA pagi mungkin sore baru dibaca. Ya, mohon maaf Pak, kita sepertinya ya. Laporan ini 1 jam sebenarnya selesai ya. Selesai. Iya, tapi entah kenapa, entah apa sebabnya Pak Mol, kita nggak tahu. Karena kadang ya jujur saya kadang bosan loh ibu-ibu. Tanya ayo mana tolong ini udah tanya sekian seperti itu. Tapi ya Memang kelihatannya kami kalau tidak dioyak-oyak, tidak di ini, kayaknya ya santai. tapi kadang saya yang bosan, aduh kok saya ini kok kayak ini ya bunyi terus kayak lagi alarm. Iya jadi alarm. Ya sebenarnya nggak boleh bosan sih, tapi kadang kok bosan juga ya. Masalahnya kalau bosannya itu karena udah mau mepet waktunya kok belum juga. Padahal setiap habis tanggal 9 ke tanggal 20 itu loh lama gitu kan. Jadi saya kan kalau udah pertemuan akhir bulan belum rekap, belum laporan, ini masih kurang. Itu kan akhirnya kita terbalik juga gitu. Dan satu lagi nih kayaknya semangatnya kurang ini Pak. Kita butuh penyemangat lagi. Apa kira-kira ibu-ibu butuh penyemangatnya? Pertemuan kemarin kesepakatan 9:30 itu terus siang. Ini jam 10 baru satu gitu kan. Hari ini Kan siang. kalau kemarin itu kan hari Jumat. Ya, saya udah Jadi agak ayo mepet. ibu Jumat. Nanti jangan sampai kita siang aja nih. Ini tadi udah ayo bu cepat ya cepat selesai. Enggak tadi. Saya sampai telepon satu-satu. Sebenarnya ya maklum kita sibuk semua, kesibukan. Cuma itu tadi mencoba. Ya mudah-mudahan. Saya kadang pengen saya tatap kisutnya aja. Sangat susah. Mohon dimaklumi Pak Mul. Iya. Mudah-mudahan kedepannya ada penyemangat, ada perubahan. Sepertinya kita juga ini perlu. Padahal kehidupan sudah. Apa karena kita tidak ini ya pertemuan? Kalau kita sibuk, akhir-akhir ini kita tidak ada membawa acara, menyanyi, kurang formal. Apa karena kurang formal itu akhirnya kita seperti menganggap sepele gitu kan? Nah, mungkin seperti itu. Untuk ini udah bisa semua ya Bu ya? Udah paham ini kan yang ini tadi? Insya Allah. Insya Allah. Jadi seperti itu. Tentunya untuk kedepannya ya kita sama-sama paham. Ya karena saya tadi juga nengok ini karena kita selama ini juga bagus sih, tentunya baru mulai ya. Mudah-mudahan bisa lebih bagus lagi. Insya Allah. Insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sambutan selanjutnya oleh Pos KB pada Ibu Umi kami persilahkan. Saya rasa sama yang disampaikan. Kalau gitu kita lanjut ke Korlap KB pada Bapak Mulyadi, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati kawan-kawan kader Pos dan Sub KB Desa Kota Praja dan Desa Agung Jaya. Yang saya hormati perwakilan tuan rumah hal ini Pak Nur telah melaksanakan kegiatan ini semaksimal mungkin. Tadi sudah disampaikan juga ditelepon orang per orang. Jadi yang berikutnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan nikmatnya jualah kita masih
diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dalam kegiatan rutin kita, evaluasi, sharing, kegiatan KB dan kesehatan lainnya di Desa Agung Jaya dan Desa Kota Praja. Tidak lupa salawat beri salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin. Alhamdulillah kawan-kawan kader, dalam hal ini untuk kegiatan kita, meskipun yang disampaikan oleh Pos KB Agung Jaya tadi, oleh tuan rumah tadi, sedikit ada kendala di dalam kawan-kawan untuk melaksanakan pelaporan sebenarnya. Jadi trik dan masukan sebenarnya sudah disampaikan semua oleh Pak Nur tadi, maupun di telepon disampaikan. Nah, jadi sekarang saya mau nanya, apa sih kendala ibu-ibu untuk pembuatan laporannya, terus molor seperti itu. Jadi pertanyaan saya seperti itu aja dulu. Apa kira-kira? Langsung dijawab itu Pak pertanyaan. Iya, pertanyaannya bagusnya langsung dijawab begitu. Jadi nanti bisa kita pecahkan permasalahannya seperti itu. Nah, kalau kita bisa pecahkan, harapannya ada pemecahannya. Nah, jadi apapun kendala, apapun yang menghambat pelaporan dan pencatatan ibu-ibu itu bisa memperlancar pos KB-nya untuk melaporkan berikutnya ke tingkat kecamatan seperti itu. Apa kira-kira keterlambatannya? Nanti ada pertanyaan yang lain nanti. Mungkin setiap orang nggak sama sih Pak permasalahannya. Kalau saya terus terang sering lupa. iya. Kalau nggak diingatkan, soalnya kan ya maklum lah Pak. Ya banyak kerjaan di rumah kan Pak. Jadinya kalau nggak diingatkan dari pos ya nggak ingat gitu. Kalau saya kayak gitu masalahnya. Yang lain kira-kira? Rupanya tuh enggak Pak. Biasanya tuh targetnya belum tanggal gitu. Biasanya kayak gitu. Itulah nunggu di oya nunggu di ini sama pos Pak itu. Pos KB-nya harus kejar-ngejar. Jadi rata-rata Pak Nur, Bu Umi, itu mungkin sedikit dari kawan-kawan. Memang kawan-kawan tuh ingin perhatian pos dan posnya seperti itu. Kalau ada perhatian posnya, berarti baru kawan-kawan melaksanakan pencatatan. Berarti dia sayang karo sup. Ya kalau nggak sayang ya nggak ditagih-tagih. Saya sayang lebihkan Pak. Sampai ketuanya ngomong gini Pak, masa saya suruh jadi rentenir tiap bulan. Padahal di grup udah ada loh, udah ada itu mau disatu-satu. Jadi nggak apa-apa ya Mbak Nur sama Bu Umi untuk mungkin itulah bentuk dari teknik yang namanya pembelajaran. Kita tidak tahu kedepannya kita akan bergerak di bidang apa, mau menuju kemana, itu tidak tahu. Kita ngambil contoh saja, kades kita di Air Manjunto itu sudah ada 2 orang yang cewek. Mana tahu nanti ibu-ibu yang di sini ada kemauan jadi kades atau BPD. Mbak Nur sudah jadi BPD ya Mbak Nur? Nah, pernah jadi BPD. BPD di Agung Jaya, di Tirta Makmur dan Tirta Mulia. Tirta Makmur itu dari kader kita juga. Terus di Sinar Jaya, Sinar apa Manjunto Jaya juga ada BPD kita. Jadi kawan-kawan, harapan saya jangan pesimis untuk bergiat di sini. Apalagi Ibu PKK. Ibu PKK itu pentingnya seperti itu. Jadi seandainya nanti kita belajar di sini, diimplementasikan di kegiatan-kegiatan desa atau PKK desa, itu tidak belepotan lagi seperti itu Bu.
harapan kita saat ngomong, saat mempresentasikan kegiatan-kegiatan PKK itu step by stepnya pas seperti itu. Apa yang disampaikan itu tidak mengulang-ulang atau belepotan saat berbicara. Harapan saya seperti itu kepada kawan-kawan. Jadi apa yang kita sampaikan itu mengena ke orangnya, dan akhirnya harapan kita itu bakal diakomodir oleh orang. Kalau kita belepotan ngomong, orang susah menangkap, terus kita dongkol sendiri jadinya. Karena apa yang kita sampaikan itu orang tidak ngerti, orang tidak memahami seperti itu. Jadi disinilah harapan saya kawan-kawan menjadikan media-media pertemuan kita ini menjadi media pembelajaran untuk kawan-kawan bisa ke level yang lebih bagus lagi, ke level yang lebih meningkat lagi. Apapun kegiatannya, apapun nanti yang jadi apa kawan-kawan, profesi kawan-kawan seperti itu. Di profesi pun kita pun harus baik di profesi apapun, sebagai ibu rumah tangga pun kita juga harus menyampaikan kepada suami atau mertuanya dengan cara-cara yang baik, dengan etika yang baik. Jadi penyampaian kita itu didengar, diterima, dan bisa digunakan. Harapannya seperti itu. Terus berikutnya mungkin dari Puskesmas tadi ada berupa kegiatan pelayanan atau penyuluhan dari KB dan pemasangan KB seperti itu. Tapi permintaannya KB yang suntik dan yang apalah yang non MKJP seperti itu. Jadi sebenarnya gimana ya, kalau kegiatan seperti itu harapan saya kalau Pak Osar tadi ngomong mintanya di Posyandu itu per satu Posyandu ada satu kegiatan, bahwa langsung ada pelayanan KB untuk kegiatan dari Puskesmas seperti itu. Itu bentuk dukungan atau dari Puskesmas, bahwa sebenarnya memang dari dulu Puskesmas tak mendukung kita, tapi ini salah satu inovasi dari Puskesmas untuk meningkatkan capaian KB di lapangan seperti itu. Jadi dibuatlah bentuk kegiatan, nanti kedepannya kita KB ada kegiatan khusus. Selain penyuluhan di Posyandu, itu ada pelayanan suntik atau pil atau kondom seperti itu di Posyandu. Nanti teknisnya nanti saya sampaikan di grup atau di setelah Pak Osar membuat jadwalnya. Jadi harapan kita semua kawan-kawan dan saya sendiri itu kita bisa menjaring aseptor. Tujuannya tadi itu. Tujuan kita untuk mencari aseptor itu kita mencegah terlalu 4T tadi. 4T apa 4T kawan-kawan? Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu rapat. Nah, jadi mencegah itu dalam implementasinya nanti kita tindak lanjutnya mencegah stunting terjadi di desa kita. Dengan mencegah stunting tadi, harapannya anak-anak kita tadi dan keluarga kita atau keluarga tetangga kita atau keluarga secara umum di desa kita tidak menjadi stunting dan menjadi harapannya keluarga-keluarga yang berkualitas. Terus untuk kegiatan-kegiatan berikutnya untuk catur bina ini belum ada di Desa Agung Jaya, satu lagi yang belum dikumpulkan, dan Kota Praja yang kanalnya itu belum ada yang dikumpulkan. Kemarin itu ada permintaan dua ya, Kota Praja yang 2. Ini ada permintaan kemarin Mbak Nur, itu untuk BKL yang aktif mau dibuatkan sekolah
sekolah lansia. Cuman saya minta kemarin di sini di Agung Jaya, tapi karena peraturan di kabupaten itu mintanya di kota, di Tirta Makmur, desa Kampung KB, desa yang harapannya desa percontohan seperti itu. Cuma saya sampaikan karena kami di Agung Jaya memang sudah ada kegiatan lansia yang memang benar-benar dilaksanakan oleh kader seperti itu, memang dilaksanakan di lapangan seperti itu. Tapi karena dengan alasan itu tadi, jadi kegiatan atau kegiatan fisik sebenarnya, fisik pembangunan sekolah lansia. Jadi persyaratannya harus kota Kampung KB, jadi tidak diakomodir. Kalau seandainya diakomodir Agung Jaya kemarin, mungkin dengan sekolah lansia itu ada guru-guru atau fasilitas lainnya. Fasilitas mungkin pengeras suara, kursi dan lain-lain seperti itu. Tapi tidak diakomodir karena permintaan orang kabupaten itu harus desa Kampung KB. Harapan saya untuk permintaan kawan-kawan lansia atau Mbak Kung dan Mbah Yang, nanti terciptalah sekolah lansia di Agung Jaya. Harapannya seperti itu. Mungkin kedepannya tidak hanya dikhususkan desa dengan kriteria Kampung KB, bisa di desa-desa lain. Harapannya ini saya sampaikan kepada kawan-kawan, yaitu harapannya sekolah lansia yang memang betul diminta itu tadi, itu memang bisa kawan-kawan itu bisa beraktivitas atau bergiat nanti di situ seperti itu. Memang beberapa kesempatan saya pernah hadir di PKL Agung Jaya, itu memang aktif seperti itu. Lansia-lansia pun berkeinginan dalam artian mereka itu sehat-sehat, berkeinginan berkumpul, silaturahmi. Dalam masyarakat mereka berkeinginan untuk memajukan lansia itu sendiri. Contohnya tadi, mereka sanggup menyisihkan sebagian dari uang belanja mereka mungkin untuk melakukan pembelian mikrofon ataupun jajanan untuk kegiatan mereka. Itulah dengan begitu saya berkesimpulan dengan permintaan atau obrolan singkat dengan para lansia yang pernah saya ikuti, itu ada permintaan mereka, sudah saya sampaikan kepada kabupaten permintaan mereka, mungkin belum diakomodir. Kemarin minta di kelas lansia itu saya sudah sampaikan bahwa di Agung Jaya yang bagus. Memang saya blokirnya Tirta Makmur untuk Kampung KB-nya, memang saya tidak pernah melaksanakan kegiatan di situ seperti itu. Jadi permintaan saya memang Agung Jaya yang dijadikan kelas lansia. Setidak-tidaknya kita mendapat fasilitas, mendapatkan tempat seperti itu. Tapi yang tahun ini mungkin diakomodirnya itu desa Kampung KB. Kedepannya saya tetap karena obrolan tadi, itulah pentingnya komunikasi kita. Dengan komunikasi kita harapannya apapun dari lansia itu kedepannya ada fasilitasi dari pemerintah seperti itu, baik fasilitasi berupa media tempat mereka beraktivitas, fasilitasi kesehatan mereka, fasilitasi hal-hal lainnya. Harapan kita seperti itu. Jadi kawan-kawan, harapan kita tetap menyampaikan KIE baik kepada lansia, kepada masyarakat agar menggunakan KB atau kepada UPPKA untuk meningkatkan ekonomi keluarga, atau kepada kelompok-kelompok kegiatan lainnya, ataupun kepada masyarakat secara umum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala KB. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya ya Bu ya.
Lalu Untuk acara selanjutnya yaitu lain-lain, mungkin ada yang perlu dibahas, monggo. mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan. Monggo. Kemarin tuh di Kota Praja itu ada chatting Pak, laki-laki, perempuannya SPD. Cuman tidak dengar dari sebelum-sebelumnya. Dengar-dengar itu mungkin kurang sekitar 4 hari ya Pak, ya. Kurang sekitar 4 hari, tahu-tahu dia menikah gitu. Kagetnya kan dia kan memang ya orangnya itu memang ya lugu, sangat lugu sekali. Tahu-tahu menikah. Jadi kita nggak bisa ngasih tahu. Kaget kalau dia ada. Tahu-taunya permak baju. Tahu-tahu sudah itu ngalir ke rumah perempuan. Sudah bawa pasangan. Iya. Jadi gini, Jadi Kita- nggak bisa lapor ke Pak Mau dan Simil. lagi waktunya itu. enggak. Sebenarnya sudah Ibu sampaikan ada KIE kepada beliau itu untuk pasangan tadi, harapannya memang ini terik sebenarnya. Tidak harus 3 bulan tadi. Kalau kita melihat di daerah maju atau di kota-kota besar itu sudah melakukan hal-hal seperti itu dengan perencanaan-perencanaan mereka. Harapan kita kan seperti ini, Pak. Nanti setelah diapakan, meskipun dia sudah menikah, kita tetap melaksanakan KIE kepada tetap menyampaikan kepada mereka, melakukan KIE kepada mereka bahwa pernikahan itu adalah hubungan yang sakral, yang harus direncanakan dari awal. Walaupun yang aplikasi tadi tidak bisa dipakai untuk beliau, karena di sistem aplikasi kita itu 3 bulan sebelum pernikahan. Tapi KIE-nya tidak apa-apa kita sampaikan kepada mereka seperti itu. Letaknya entah juga di mana ya Sudin. Jadi itu adikmu. Jadi Mbak Ayu ini, biasanya Mbak Supe. Nah iya, sing adik niki malah ikut niki Mbak Ayu. Kan ada berapa adik Mbak? Ya. Jadi tetap sampaikan KIE aja, Bang. Kita tidak kalau memang dia misalnya ingin mengejar karir, itu pembatasan anak atau alat KB, pengenalan alat KB nggak apa-apa seperti itu. Kalau masih muda dianjurkan untuk apa dulu? Kayaknya udah umur tuh perempuannya, Pak. Soalnya adiknya sudah punya anak duluan. Oh, udah umur. Adik Ya. pengantinnya tadi tuh sudah nikah duluan, sudah punya anak duluan. Jadi mungkin dia ya sangat sekali membutuhkan kehadiran anak. Ya, Langsung. tidak apa-apa. Yang penting diatur aja jaraknya nanti, agar tidak stunting seperti itu. Mungkin karena dia sudah umur sih. Terus untuk masyarakat TT-nya jangan lupa juga seperti itu. Karena Mungkin udah diurus sama SP3 karena perempuannya SP3. Iya, laki-lakinya sih. nggak disarankan juga kepada si laki-lakinya. Karena jangan sampai si laki-laki ini yang terjadi di masyarakat itu banyak sekarang itu. Hanya perempuan yang harus mengetahui KB dan TT seperti itu. Karena sudah saya sampaikan tadi, yang namanya pasangan atau keluarga itu dua orang yang disatukan, bukan 2 pasang ya. Kalau dua orang satu pasang disatukan jadi pasangan. Seperti itu. Jangan hanya si ibunya aja yang selalu mengetahui baik KB, baik harga minyak, harga cabai. Si laki-laki pun harus mengetahui seperti itu. Mana tahu dengan mengetahui harga cabai mahal nanti. Terus uang target
target belajarnya ditambah. Bukan uang target belanjanya, setidak-tidaknya bawa pupuk kandang ke rumah untuk nanam cabai ibu-ibunya seperti itu. Ini tanam sendiri ya. Sekarang mau makan cabai, manennya masih tahun depan. Ada liburan. Enggak, itulah tadi perencanaan. Yang namanya perencanaan dari awal. Kita tidak memikirkan ke depannya kita menggunakan cabai itu juga seperti itu. Jadi continue, perencanaan itu kan continue. Berlanjut seperti itu. Punya pohon cabai sendiri itu walaupun cabai mahal kita itu nggak berapa kebingungan. Ya. Berapa keberatan. Ya, kapan kita mau kulkasnya sudah ada, dipetik lagi kulkasnya. Punya sendiri. Nah. Walaupun nggak bisa untuk dijual, yang Ya. punya sendiri cukup gitu aja. Ini saya sering bukan mandek enggak. Sebenarnya saya sering nanam tanaman serai, jahe, kunyit di rumah seperti itu. Jadi kalau ada kawan istri minta, saya kasih bibitnya langsung. Nah, ini tolong tanam di rumah seperti itu. Bukan marah enggak seperti itu. Biar ada aktivitasnya. Dibiasakan seperti itu, tanam sendiri nanti seperti itu. Ada sebagian dulu sedang rajinnya seperti itu. Di pot-pot kecil-kecil, seperti jahe, kunyit kan mau di pot. Atau bisa ditanam. Soalnya di lingkungan kita, di muko-muko khususnya, itu tidak seperti Perumnas atau di daerah-daerah yang maju seperti itu. Tidak ada semen semua, enggak. Masih ada lingkungan yang bisa untuk melakukan tanaman, menanam tanaman seperti itu.